Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah pesan dalam khutbah nikah yang disampaikan pada saat pernikahan antara putrinya bernama Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, suasana begitu tenang dan syahdu. Kalimat-kalimat yang lembut meluncur dari mulut suci Rasulullah untuk menyampaikan tausiah-tausiah spiritual kepada anak yang dicintainya yang hari itu akan melangsungkan akad nikah. Di antara khutbah nikah yang dibaca oleh Rasulullah, Rasul mengutip 3 ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat pertama. Kemudian yang kedua terdapat dalam surat Ali Imran ayat 102. Dan yang ketiga, Rasul mengutip surat Al-Ahzab ayat 70. Apa yang menarik dari bacaan yang disampaikan Rasul kepada dalam acara akad nikah antara Ali dan Fatimah atau antara Ali dan Fatimah Az-Zahra? Yang menarik adalah dari 3 ayat yang dibaca oleh Rasulullah itu pesan moralnya sama. Pesan moralnya adalah seolah-olah Nabi ingin menyampaikan kepada Fatimah dan Ali, "Hai anakku Fatimah dan Ali, kalau kau ingin membangun rumah tangga yang sakinah, sakinah itu tenang, warahmah dan penuh cinta, kasih sayang, mawadah penuh cinta, warahmah dan penuh kasih sayang. Jika kau ingin membangun rumah tangga yang ideal, maka modalnya cuma satu, perbaiki takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu kira-kira yang disampaikan Nabi. Karena ayatnya sama, seperti misalnya dalam surat An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ittaqu di situ. Kemudian ayat Ali Imran-nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab yang dibacakan juga pesan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rupanya Nabi seolah-olah ingin menyampaikan kepada Fatimah bahwa Fatimah, komitmen ketakwaan akan membantu membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Pernikahan antara Ali dan Fatimah ini menjadi sebuah pernikahan model dalam sejarah. Pernikahan paling legendaris yang menjadi impian semua umat manusia karena pernikahan ini sangat harmonis. Maka ada satu doa yang seringkali diungkapkan dalam acara ritual akad nikah. Setelah selesai akad nikah, biasanya ada doa yang bunyinya kira-kira, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah Az-Zahra. Itu bagian dari doanya. Jadi maknanya, ya Allah, indahkanlah, bangunlah cinta kedua belah pihak, kedua mempelai ini, sebagaimana kau indahkan pernikahan antara Ali dan Fatimah. Jadi dalam doa itu berharap sebuah pernikahan yang dibangun dalam sejarah peradaban manusia akan menjadi pernikahan seperti Ali dan Fatimah. Kenapa Ali dan Fatimah pernikahannya begitu ideal dan dirindukan oleh banyak orang menjadi contoh pernikahan paling ideal? Karena salah satunya adalah merealisasikan pesan dari Rasulullah ketika beliau khutbah nikah dalam akad nikah itu, yaitu takwa. Nah, pertanyaannya, kenapa Rasulullah hanya mengingatkan bahwa modal pernikahan itu hanya takwa? Ada 3 kepentingan takwa. Yang pertama apa? Dengan kekuatan takwa, orang akan tahu visi dalam sebuah rumah tangga. Jadi saudara-saudara sekalian, menentukan dan menemukan visi dalam perkawinan dan rumah tangga itu butuh kemampuan. Apa kemampuannya? Takwa kepada Allah. Atau bahasa yang dibaliknya, kemampuan takwa yang tinggi, kompetensi takwa yang tinggi akan mampu menemukan visi dalam sebuah kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Tanpa takwa yang memadai, maka dia akan kehilangan visi dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini kenapa Rasulullah itu mengingatkan bahwa modal pernikahan itu yang pertama, yang terpenting adalah komitmen takwa. Karena kapasitas takwa tadi, orang akan tahu tujuan dalam rumah tangga. Sekali lagi, ternyata menemukan tujuan dalam sebuah rumah tangga itu butuh keahlian khusus, butuh kemampuan khusus. Dan kemampuan khusus itu bisa dibantu dengan kekuatan takwa pada Allah. Yang kedua, kenapa Rasul mewasiatkannya hanya takwa? Karena dengan kekuatan takwa, orang akan mampu bisa bahagia bahkan dalam situasi terpahit sekalipun.
Sering kita sampaikan bahwa rumah tangga itu kan tidak selamanya berjalan di atas tanah yang datar, senang. Sesekali ada ada gelombang kehidupan. Mungkin sesekali ekonominya kolab, rumah tangganya ada konflik, tapi tetap dia bisa bahagia dalam situasi terpahit sekalipun, karena di sini ada kekuatan yang disebut dengan takwa. Jadi kekuatan takwa itu bisa mengantarkan orang tetap bahagia walaupun dalam situasi terpahit sekalipun. Kalau sekarang orang misalnya uangnya banyak, ya pangkatnya cukup lumayan, status sosialnya bagus, penghasilannya besar, rumahnya mewah, lalu dia bahagia, itu biasa. Tapi mampukah orang bisa bahagia ketika suatu saat ekonominya kolaps, ketika suatu saat rumah tangganya konflik? Masih tetap bisa bahagia? Bisa, kalau dia punya kekuatan takwa. Inilah the power of takwa. Jadi kekuatan takwa itu bisa membuat orang tetap bisa bahagia dalam situasi tersulit. Kemudian yang ketiga, kenapa Rasul hanya mewasiatkan takwa kepada Fatimah dan Ali? Karena dengan kekuatan takwa orang akan mampu bisa keluar dari kesulitan kehidupan yang dialami. Jadi ini garansi dari Allah. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang punya modalnya takwa dalam kehidupan, terutama mengawali rumah tangga, maka seluruh kesulitannya dalam kehidupan Allah akan beri jalan keluar. Itu garansi dari Allah. Itulah sebabnya Rasulullah mewasiatkan takwa kepada Ali dan Fatimah, karena bisa menyelesaikan problema kehidupan pada poin yang ketiga. Jadi sesulit apapun problema rumah tangga, sesulit apapun problema dalam kehidupan, kalau dia masih punya basic dan dasar ketakwaan yang kuat, maka dia mampu keluar dari kesulitan itu. Saudara sekalian, sekali lagi bahwa modal terkuat yang penting untuk bisa kita bangun dalam membangun rumah tangga adalah takwa pada Allah. Lalu bagaimana dengan uang? Uang perlu, ya, materi perlu, karena itu pelengkap. Tapi itu bukan segala-galanya. Yang akan menentukan kita bahagia rumah tangga adalah komitmen awal untuk takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.